Salam Budaya. Selamat datang di Nonton Pameran Seni Jogja. Sore hari ini, Senin tanggal 18 Desember 2023, kita akan menghadiri pembukaan pameran seni dengan tajuk Merajut Rasa dalam Bahasa Rupa oleh Sanggar Seni Budaya Jogja. Pameran ini akan berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 22 Desember 2002. Dalam kesempatan ini hadir kembali dalam warna cinta, dua memberikan wahana unjuk karya bagi para perupa dari berbagai daerah yang berada di seluruh wilayah Indonesia untuk menampilkan karya-karya seni rupa terbaiknya. Setiap individu memiliki pengalaman estetik yang berbeda tergantung apa yang pernah dialami dan mempengaruhinya, entah lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, lingkungan berprofesi, dan bahkan latar belakang pendidikannya. Tak heran jika karya-karya yang ditampilkan di sini cukup beragam dengan kualitas yang berbeda-beda pula. Maka dari itu apresiator tentunya benar-benar disuguhkan keberagaman kekuatan kualitas visual karya-karya mereka, mulai dari seniman pemula hingga seniman senior yang sudah berpengalaman. Pengalaman estetik bersentuhan langsung dengan persoalan rasa. Karya seni adalah media mengungkapkan rasa, itulah bahasa bagi para seniman melalui ekspresi karya-karyanya, dalam hal ini adalah bahasa rupa. Merajut rasa dalam bahasa rupa merupakan menyatunya rasa-rasa yang berbeda tersebut yang dirajut dalam bentuk bahasa rupa melalui karya-karya mereka. Kesempatan tidak semua seniman bisa mendapatkannya, oleh karena itu dalam pameran ini merekalah seniman-seniman yang terpilih mendapatkan kesempatan itu. Bahasa rupa adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang seni rupa. Dan bahasa rupa merupakan alat komunikasi seniman dalam berekspresi seni. Dengan bahasa rupa dapat mengenali asal tempat, waktu dan suku. Apapun visual gambar yang dihasilkan akan dapat dibaca oleh siapapun. Bahkan lintas negara pun dapat dikenali. Primadi Tabrani sebagai penemu istilah bahasa rupa ini menjelaskan bahwa gambar representatif dari zaman manapun, dalam kurung sejak prasejarah, biasanya bisa dikenali oleh bangsa lain dari zaman manapun. Jadi yang lebih menarik pada bahasa rupa bukanlah gambar apa yang digunakan untuk mewakili suatu objek tertentu dalam kurung seperti di bahasa kata, tapi bagaimana objek itu digambar dalam kurung Tabrani 2018. Dalam hal ini seniman yang menggelar karyanya dalam pameran yang bertajuk Merajut Rasa dalam Bahasa Rupa sangat beragam dan berasal dari berbagai daerah provinsi yang berbeda. Dengan karakter visual karyanya yang berbeda pula karena latar belakang lingkungan mereka. Tentu saja bahasa rupa sebagai buah rasa yang digunakan juga cukup beragam. Jika kita bicara soal seni rupa, artinya bicara tentang keilmuan seni rupa yang secara akademis dipelajari di perguruan tinggi dari mulai S1 hingga S3. Sedangkan seniman itu terlahir, siapapun bisa menjadi seniman, tidak mesti dari akademisi maupun sangat seni, secara otodidak pun bisa jadi seniman. Akan tetapi jika kita ingin membahas karya seniman, maka diperlukan ilmu seni rupa, tidak bisa dibahas secara awam tanpa dasar keilmuan. Ilmu seni rupa dapat digunakan untuk membedah, menelusuri, mengkaji dan menjelaskan karya seni rupa berdasarkan jenis dan karakternya sebagai hasil ekspresi seorang seniman. Dengan demikian dapat dengan mudah menentukan karya itu bagus atau tidaknya. Tidak sekedar bagus secara teknis saja yang tampak pada mata, tetapi bagaimana konsep, gagasan dan prosesnya juga bagus. Karya seni berhubungan langsung dengan perasaan, karena hasil curahan perasaan dalam menikmatinya pun tentu harus dengan perasaan. Jika tidak, maka tidak bisa merasakan karya itu bagus atau tidak. Membaca karya seni dapat dikelompokkan dalam 3 hal pendekatan gaya, yaitu formalis, simbolis, dan ekspresionis. 3 pendekatan gaya ini biasa disebut sebagai trisula seni rupa modern, bahwa dalam seni rupa modern 3 hal tersebut selalu ada dalam setiap karya, baik itu karya representatif ataupun non-representatif. Seni rupa modern di Eropa berkembang hingga tahun 1960-an. Modernisme mencakup berbagai gaya seni dan banyak seniman yang berpikiran maju. Ini adalah era eksperimen di mana cara-cara baru untuk merepresentasikan realitas lahir. Impresionisme, kubisme, ekspresionisme, primitivisme, surrealisme, abstrak, dada, DST, teknik bahan dan media yang digunakan, bahkan tujuan seni berubah secara drastis. Semua ini berkat penciptaan standar estetika yang baru dan bebas, dan segala sesuatu terjadi dengan kecepatan yang hampir tidak mungkin terjadi sebelumnya dalam kurung Zannello 2021. Hingga saat ini masih relevan digunakan untuk membaca karya-karya seni yang memiliki kecenderungan seperti yang ada pada karya seni era modern tersebut. Kecenderungan mana yang lebih kuat? Pada umumnya karya dapat dibaca secara formal, yaitu apa yang tampak. Dari mulai strukturnya, unsur rupanya meliputi garis, bidang, warna, bentuk, tekstur dan sebagainya, serta prinsip estetiknya meliputi komposisi, irama, keselarasan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Karya-karya yang mengarah ke abstrak dapat menggunakan kacamata formalis untuk melihatnya. Karya-karya representatif bersifat ekspresi dapat dibaca dengan pendekatan ekspresionis. Namun demikian, setiap karya tentu ada ketiga-tiganya. Bagaimana cara melihatnya? Lihatlah kecenderungan mana yang lebih kuat dengan tidak meninggalkan ketiganya, karena ketiga-tiganya diperlukan untuk membacanya secara lengkap.
Kecenderungan yang lebih kuat hanya untuk menentukan kelompok kecenderungan gaya agar mudah mengelompokkan dalam mengapresiasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Gularis ngurus Paguyuban Seni Budaya Birtresno yang pada hari ini menyelenggarakan pameran bersama dengan 112 pelukis. Ini adalah kerjasama bersama dengan panitia yang diketuai oleh Bapak Ardian. Di dalam pameran ini kami menyatukan seniman-seniman yang ada di Yogyakarta untuk bersama dengan organisasi seniman Buyut Tresno yang pada hari ini berpameran dengan judul Warna Cinta 2. Sebenarnya ini nanti adalah pameran yang berseri. Harapan kami bisa meraup senang-senang untuk Guyub dan Tresno. Artinya Guyub Tresno itu adalah kita menyatu dan dalam cinta. Jadi harapan kami organisasi ini, paguyuban ini menyatukan seniman-seniman baik yang junior atau yang senior untuk saling menimba ilmu. Maaf, untuk saling menimba ilmu bersama di dalam kegiatan ini. Yang senior bisa memberi masukan pada yang junior bisa belajar kepada yang senior. Mungkin itu ya. Untuk karya saya ini adalah judul Heritage. Jadi ini adalah hanya karya saya hanya sebuah OTS, jadi melukis langsung di lokasi, dan ini adalah Heritage makam raja-raja yang ada di Kota Gede. Mungkin itu ya dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Surajia. Saya sebagai kurator Warna Cinta 2 ini bersama Mas Muksin dari ITB Bandung. Pameran ini adalah pameran merayakan kehidupan, karena pameran ini terselenggara secara mandiri, baik dari yang senior maupun junior, semua iuran dan ditanggung bersama. Ini adalah budaya gotong royong yang ada di Indonesia yang masih lestari di hadapan para perupa. Dan karya-karya ini menampilkan banyak variasi, banyak warna, banyak ide, banyak gagasan yang bisa direpresentasikan dalam pameran ini. Dan yang sangat menyolong adalah perupa dari Kalimantan. Mereka sudah peka betul terhadap perkembangan atau perubahan yang akan terjadi, maka dia menggambarkan antara alam, budaya, segala macamnya tentang akan adanya IKN. Ada kesadaran kolektif dalam berkarya mereka. Dan ini pameran ini dari berbagai daerah, mulai dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Jawa Timur, dan juga tentunya Yogyakarta. Harapannya ke depan ini bisa menjamur dan bisa terselenggara tidak hanya di Yogyakarta, tetapi Guyub Tresno ini bisa ke Kalimantan atau daerah-daerah lain yang ada di Yogyakarta untuk memperkaya khasanah seni rupa kita. Terima kasih. Nama saya Ardian Tresna.
Saya kebetulan pada kesempatan kali ini dipercaya teman-teman pengurus Guyub Tresno untuk menjadi ketua panitia pameran Guyub Tresno yang kedua di Taman Budaya Yogyakarta. Tepatnya pada tanggal 18 Desember 2023. Pameran berlangsung sampai hari Jumat depan tanggal 22 Desember 2023. Guyub Tresno itu adalah sebuah wadah komunitas atau kelompok dari teman-teman seniman, terutama seniman rupa di Yogyakarta awalnya, kemudian berkembang bergagasan agar menjadi wadah bagi semua saja seniman atau ingin yang menjadi seniman rupa khususnya di Jogja, di lingkungan sekitar Jogja, Jawa Tengah hingga Jawa, bahkan berharap sampai ke Nusantara, atau mungkin berharap kita lebih lagi karena pameran tahun ini juga ada yang dari Berlin, Jerman langsung mengirim dari sana, walaupun dia juga orang Indonesia tertarik untuk bergabung di Guyub Tresno. Jadi Guyub Tresno itu wadah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi ataupun ingin mengekspresikan dirinya dalam apresiasi dalam berkegiatan seni budaya, terutama seni menggambar seperti ini, tanpa ada klasifikasi yang kadang-kadang menjebak, seperti klasifikasi basic akademis, basic sekolah, otodidak pun kami terima, asal konsekuen dengan dan komitmen dengan apa yang ingin dicapai atau ingin diwujudkan dalam tampilan karya. Sama-sama berlatih, sama-sama belajar, sama-sama untuk menjadikan karya itu menjadi karakter gitu. Jadi di sini di Guyub Tresno itu tidak ada kasta, tidak ada kelas sosial, tidak ada ring-ringan yang sekarang marak. Ini, seniman kelas ini. Kita menerima semua. Di karya pameran ini pun dari yang baru belajar sampai yang namanya pematung sudah besar di nasional ikut bergabung di sini. Jadi harapan saya dan kami di Guyub Tresno, monggo silahkan bagi kawan-kawan teman yang ingin mengekspresikan dalam bentuk seni kedepannya, karena kita tidak hanya seni rupa aja, nanti akan budaya, seni pertunjukan juga akan kita kembangkan lagi, kita buat lagi, kita rangkai lagi menjadi tontonan, menjadi sajian yang menarik bagi masyarakat seni pada khususnya. Nah, kebetulan untuk karya yang saya tampilkan pada sekarang ini, saya lagi suka tema-tema yang kembali ke natural, bukannya mau indie ya, tapi ini sebuah harapan. Ada gunung, ada sawah-sawah, jadi kerinduan akan gemah ripah negara Indonesia yang subur makmur, masyarakatnya sejahtera. Itu kebetulan akhir-akhir ini saya kembali ke berkarya pada bentuk-bentuk realis seperti itu. Harapan ke depan Guyub Tresno semoga diterima oleh masyarakat dan pecinta seni pada khususnya, masyarakat pada umumnya. Kita ingin sering berkarya, berpameran, karena untuk pameran biasanya kita melakukan kegiatan on the spot, melukis bareng-bareng di alam terbuka, kemudian kita kumpulkan, kita berpameran bersama lagi untuk membangun spirit berkesenimanan yang lebih baik, terus berkembang, belajar seperti itu. Jadi semoga target kita tiap tahunnya bisa berpameran di ruang yang cukup besar, yang representatif, kemudian kita menerima siapapun senimannya, tentunya ya seniman yang benar-benar komitmen dengan karyanya, konsekuen ataupun memang punya attitude yang baik dengan karyanya, baik dari Jogja maupun seluruh masyarakat seni di Indonesia. Monggo, terima kasih.
Halo, nama saya Anugrah Putriyonik Innova. Ini lukisan saya. Lukisan saya berjudul Damai Dalam Ketakutan. Jadi ini di sini ada gambar perempuan. Perempuan itu menutupi mata karena dia sebenarnya sedang takut. Sedang takut dihantui oleh ular-ular yang sedang menggigit. Sebelahnya lagi, di other side lagi ada bunga mawar. Bunga mawar itu yang melambangkan kedamaian. Jadi dia sebenarnya tuh takut karena digigit ular ini, tapi di sebelah sananya ada bunga yang memberi kedamaian. Menurut saya pamerannya seru sih, rame juga, banyak banget seniman yang berpartisipasi. Seru sih, seru banget. Challenging banget karena ada yang dari Jerman juga kan, jadi kayak wah banget. Terima kasih. Selamat malam, memperkenalkan diri saya Lilis Putri, perupa dari Tangerang. Alhamdulillah saya bisa ikut berpartisipasi dalam acara pameran Buyut Tresno di Taman Budaya Yogyakarta kali ini. Dan karya yang saya tampilkan ini adalah karya yang saya berikan judul In My Dream, di mana di sini saya gambarkan sosok anak kecil yang dalam mimpinya dia mempunyai keinginan untuk memvisualkan atau menginginkan permainan yang saya simpulkan di sini ada karakter-karakter dan permainan boneka. Itu adalah harapan mimpi dari anak-anak. Kira-kira seperti itu gambaran saya tentang karya ini, dan tak lupa selalu saya goreskan warna gold dan tembaga, karena warna gold dan tembaga adalah suatu warna yang berbeda yang memberi kesan lightning dan sangat memuaskan dalam berkarya. Demikian karya saya, semoga bisa diapresiasi. Terima kasih para pecinta seni seluruh Nusantara. Pameran pada malam ini, tepatnya tanggal 22 Desember 2023. Ini adalah satu momen yang buat kami dan kawan-kawan seniman ini sangat berbahagia. Karena pada kesempatan ini kami bisa bertemu, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dan saling sharing tentang kesenian, bahwa seni adalah kebersamaan. Inilah Guyub Tresno yang lagi kita bangun, bahwa Guyub Tresno itu akan mewadahi seniman-seniman, katakanlah bahwa teman-teman yang punya spirit tinggi di dalam satu kesenian, meskipun beliau belum ada katakanlah belum tenar begitu, tapi Guyub Tresno inilah menjembatani untuk bagaimana seniman bisa terekspos dalam satu dunia kesenian yang mungkin bisa ke depan lagi. Maka dalam kesempatan malam ini Guyub Tresno dengan puji syukur bahwa malam ini kita bisa mengakomodir
seniman-seniman seluruh Nusantara. Nama saya Surya Dharma, saya perupa dari Kalimantan Timur, khusus dari Balikpapan. Ini rekan saya Darmawan, saya juga dari Kalimantan Timur, cuman beda kabupaten. Saya berasal dari Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Kota Sangatta. teman saya juga, rekan saya. Saya Rudi Prasetyo dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Perkembangan seni rupa Kalimantan ya. Perkembangan seni rupa Kalimantan itu pada dasarnya kita belum bisa sejajar dengan Jawa, Bali, Bandung seperti begitu ya. Tapi kami dari sekarang udah mulai merangka untuk bisa paling tidak terlihat, paling bisa terdengar lah di Jawa, Bali gitu, bahwa seni rupa Kalimantan itu, khususnya Kalimantan Timur itu ada seperti begitu. Kalau harapan-harapan kami tentang ini, tentang pameran ini, karena pameran ini sifatnya silaturahmi ya, kita membuat jejaring, link. Nah, terus memang dari kami untuk kami gitu swadaya. Jadi memang intinya pameran ini tidak berhenti sampai di sini. Mungkin bisa berkembang di provinsi-provinsi lain seperti di Kalimantan atau di Sulawesi atau di tempat-tempat lain seperti begitu. Mungkin teman saya akan menambahkan dulu dari Mas Darmawan. Baik, saya sendiri Darmawan ya, nama saya Darmawan Budut. Jadi perkembangan di kota saya yaitu Kutai Timur, Sangatta tepatnya, ini sudah mulai ada gairah ya untuk orang mengenal seni rupa, terutama lukis ini. Jadi apresiasi warga sekitar sudah mulai banyak. Jadi kita juga menggali ya, mencari potensi itu dari anak-anak itu, bikin lomba-lomba itu, dan alhamdulillah ada beberapa orang itu sampai sekolah di seni rupa ya. Dan ini ada sudah lulus satu orang itu dari SMSR yang kuliah sekolah di sini, SMK ya, SMK 4 kalau nggak salah, SMK 3 ya mas, SMK 3 ya, SMSR itu ya. Nah itu saat ini saya juga lagi mendidik PKL, anak PKL, mendampingi anak PKL dari SMSR itu. Kebetulan dia adalah putra daerah, asli anak Dayak. Nah seperti itu, jadi bermunculan mulai ada minat-minat dari para generasi ya, generasi muda. Jadi harapannya mereka lah nanti itu bisa meneruskan kita-kita ini yang sudah mulai merintis seni rupa di kota kami. Mungkin ada tambahan Mas Rudi? Ya, dari Mas Rudi. Mungkin saya tambahkan sedikit. Mungkin kalau saya sih kesan-pesan dari pameran ini aja ya. Menambahkan mungkin ini suatu ajang kita bersilaturahmi tanpa ibaratan membedakan senior junior. Jadi dari sinilah antusias banget dengan acara yang sudah digelar. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Mungkin saya tambahkan lagi ya, ke depannya mungkin kita tetap memakai kurator, tapi kan ini kurator ini kan fleksibel sekali ya, tapi mungkin sebaiknya ada sedikit lah greget kurator itu untuk memilah atau memilih karya-karya sehingga karya-karya itu bisa berkualitas semua, seperti begitu harapannya. Tapi dengan awal seperti begini udah sangat luar biasa, seperti itu. Terima kasih. Baik, saya juga sedikit mengomentari pameran ini ya. Harapannya ya ini suatu kebanggaan buat saya pribadi dan suatu kehormatan bagi saya bisa bergabung dengan pameran ini. Harapannya kedepannya bisa dilaksanakan dan bisa ikut serta kembali seperti itu. Terima kasih telah menonton. Ojo lali di subscribe. Sampai jumpa di pameran berikutnya.